saya melanjutkan pertanyaan saya tadi itu karena ada concern yang cukup, pemahaman yang cukup tentang iptekin gitu ya, tidak ada ilmu, pengetahuan dan teknologi tapi juga inovasi. Dalam konteks itu pertanyaan saya adalah sebetulnya pemahaman tentang pembangunan ekonomi ya, pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan tadi itu judulnya negara yang adil dan makmur gitu ya. Akan tercapai tentunya kalau ada partisipasi dari masyarakat yang genuine, bukan partisipasi yang dimobilisasi. Nah, sejauh ini kita tahu bahwa partisipasi itu sebetulnya dalam pembangunan itu belum terasakan yang bisa saling empowering antara state and society, antara Pemda dengan masyarakat lokal, itu ya satu contoh. Lah, oleh karena itu peran utama dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, khususnya dalam konteks ilmu pengetahuan sosial ya dan humaniora itu untuk menjadikan kita semua ya, termasuk pemerintah, pelaku ekonomi dan masyarakat itu saling bergandengan tangan. Jadi bahu membahu dalam hal ini. Tentu iptekin yang kita maksudkan tadi itu bisa menjadi daya dongkrak gitu ya, ketertinggalan Indonesia. Jadi kita tidak pura-pura kita maju, kita ini masih di middle income trap ya. Jadi kita memang harus ikhtiarnya itu berlipat ganda ke depan. Pertanyaan kita, kebijakan iptek apa ya yang akan didorong ya agar menghasilkan atau memberi manfaat serta kemaslahatan bagi semua, tidak hanya rakyat, dunia usahanya, dan juga riset sosial ekonomi apa yang paling urgent, mendesak ya dilakukan agar daya saing ekonomi Indonesia itu tumbuh secara sehat dan sekaligus mampu memberikan insentif pada ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ini penting sekali menurut saya. Dan sejauh ini kita ya, sejauh ini tidak sedikit kebijakan dan peraturan yang dibuat itu oleh pemerintah menafikan ya unsur evidence based policy. Ini. Jadi tadi itu sudah digarisbawahi bahwa tidak ada negara maju yang tidak mendasarkan pada hasil kajian, penelitian dari badan-badan riset gitu ya, sebagai tentu think tank negara. Nah, ini pengabaian tadi itu yang akhirnya menjadikan gitu ya, kebijakan-kebijakan itu tidak pro pada rakyat. Nah, ini yang mungkin perlu ditanggapi oleh Mas Anies Baswedan. Saya mau panggil Bapak kok rasanya masih muda gitu ya. Jadi Dek Anies gitu nanti kayak Sri Mulat kan gitu ya. Dan selanjutnya tentu adalah berkaitan dengan daerah. Kita tidak bisa menutup mata pemerintah nasional ini tidak akan bisa disebut maju kalau daerahnya juga tidak maju kan gitu. Oleh karena itu kesepakatan kita untuk menjalankan sistem demokrasi sejak 98 sampai sekarang ini tidak lain tidak bukan dengan pemilu-pemilu dan pilkada yang sangat ini ya, sudah sangat banyak kita lakukan ini. Ya. Tentunya belum sepenuhnya berhasil melembagakan pemerintahan yang efektif. Itu ya. Dalam arti governability, yaitu pemerintahan yang benar-benar dapat menjalankan fungsi eksekusi yang dimilikinya. Nah, ini tentunya adalah saya ingin mengkaitkan tadi itu kebijakan-kebijakan yang dibuat ya pemerintah pusat acap kali tidak seiring sejalan dengan daerah. Kalau kita belajar otonomi daerah, maka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah itu acap kali dijadikan alasan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota, gitu ya, untuk tidak mengimplementasikan program yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pertanyaan saya terakhir adalah mengapa hal itu terjadi? Prof. Siti Zuhro yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan substantif ini. Jadi ketika pertanyaan misalnya kebijakan
ilmu pengetahuan teknologi apa yang perlu menjadi prioritas pada hari ini. Kami melihat kebutuhan dasar harus menjadi prioritas bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Apa itu? Pangan. Ini dasar sekali. Bagaimana kita memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mengubah agar tata niaga kebutuhan pokok kita itu sehat. Memiliki ketahanan pangan dan memiliki kemandirian dengan kekayaan alam kita yang luar biasa. Jadi Prof, kalau kita ketemu petani, kita sulit paham. Ini 70 tahun merdeka, kondisi dia nggak berubah. Kenapa di negeri lain petani bisa berubah, kok di kita tidak? Pasti ada hal yang tidak tepat yang kita kerjakan. Di sisi lain, lihat harga beras kita lebih mahal daripada tetangga-tetangga kita. Ada yang salah apa di sini? Nah ini bukan pertanyaan politis. Ini adalah pertanyaan teknokratis. Dan dijawabnya secara teknokrasi. Nanti menjadi keputusan politis. Ini dasar. Jadi kalau menurut saya inovasi dalam kebutuhan dasar. Sehingga kita nanti bisa take off urusan yang lain. Tapi kalau urusan pangan saja kita belum beres, kita nanti akan memiliki ketergantungan yang luar biasa kepada negeri lain. Dan kita akan membuat orang-orang yang menyediakan makanan kita itu tidak pernah makmur hidupnya. Dan konsumen selalu keberbanan dengan harga mahal. Dan termasuk di dalamnya ini yang barusan kita minum ini. Ya, di banyak negeri kita sudah tidak harus lagi membeli air dalam botol. Bagaimana kita menjelaskan negeri yang luar biasa kaya dengan air ini. Dan setiap kita membayar air lebih mahal daripada bensin. Lebih mahal daripada diesel. Gimana kita menjelaskannya kepada, dan menurut saya ilmu pengetahuan jawabannya. Jadi apa ini? Kira-kira gini, pemimpin politik menentukan prioritas. Pangan beresin. Papan nih. Anak-anak muda kesulitan punya rumah sekarang. Separuh lebih penduduk Jakarta nyewa rumah. Kota-kota lain begitu. Bagaimana ini bisa diatur? Bagaimana kita siapkan? Itu menggunakan data, informasi, inovasi. Termasuk inovasi di bidang pembangunannya. Lalu kita bicara tentang mobilitas. Negeri yang sebesar ini membutuhkan pengelolaan mobilitas yang baik. Sehingga konektivitas kita terbangun dengan baik. Jadi Prof. Siti Zuhro, saya melihat pada hal yang dasar dulu di situ kita kerjakan. Jangan sampai kita lakukan inovasi hal-hal yang sifatnya good to have, nice to have. Tapi bukan fundamental. Ya kita boleh aja investasi riset bidang sepatu. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah itu. Oke. Tapi itu bukan hal yang fundamental. Yang fundamental ini. Itu ya jawaban yang pertama, Prof. Jadi kalau itu bisa ada, lalu apa di bidang policy-nya? Policy pengambil kebijakan nanti akan mendapatkan opsi-opsi yang bisa diambil, konsekuensinya, pro konnya, who gets what, when, where, how much, itu akan lalu bisa diambil keputusan. Itu yang pertama. Kemudian riset apa saja agar ekonomi kita bisa mensejahterakan. Kami melihat riset-riset terutama di bidang yang memiliki efek pada peningkatan nilai tambah. Yang kedua pada penyebaran kesempatan lapangan pekerjaan. Yang ketiga pada penambahan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian. Sehingga penelitian-penelitian ini nantinya akan bisa menjadi dasar bagi dilakukannya kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kami sependapat sekali, Prof, bahwa negara harus menyiapkan sumber daya yang cukup agar kegiatan penelitian itu bisa dikerjakan dengan metode yang benar dan menghasilkan temuan-temuan yang objektif. Dan itu bisa dalam bentuk negara mengalokasikan ditambah dengan negara bermitra. Dengan siapa? Dengan private sector, bermitra dengan organisasi internasional, bermitra dengan dunia
akademik, domestik maupun global. Nah, bentuk dari insentif yang diberikan bisa dalam bentuk pajak, bisa dalam bentuk monetary lainnya, terutama bagi private sector, supaya mereka mau melakukan investasi di situ. Dan kita, saya tadi ada data tapi saya tidak sempat tunjukkan Prof, bahwa kita ini di dalam skala regional saja itu tidak termasuk yang tinggi di dalam unsur riset dan bagi produk-produk yang kita hasilkan. Jadi data yang kami dapatkan ketika kita membandingkan Indonesia dengan negara lain, unsur inovasi kita ini dari World Intellectual Property Organization, kita ini rank nomor 75. Singapura nomor 7, Cina nomor 11, Malaysia nomor 36, Thailand nomor 43, dan kita berada di urutan 75. Nah, ini harus didorong. Tapi tadi saya sampaikan jangan sampai kita mendorong peningkatan di bidang yang bukan hal yang substantif pada fase ini. Lalu yang keempat tentang bagaimana daerah bisa maju. Ini sesungguhnya Prof. Siti Zuhro memberikan pertanyaan yang sangat menarik karena Prof. Siti Zuhro membuat kita semua sadar bahwa kita seharusnya menggunakan metode ilmiah untuk menyusun manajemen hubungan pusat daerah. Kan kita bukan negeri pertama yang punya hubungan pusat daerah. Kalau dibandingkan ada negara besar lain, ada Tiongkok, ada Brazil, ada Amerika Serikat, ada India. Itu negara yang teritorinya besar-besar semua. Lalu ada yang menggunakan federasi, ada yang menggunakan unitary. Ada yang menggunakan desentralisasi, ada yang menggunakan sentralisasi. Nah, itu adalah ranah ilmu pengetahuan comparative politics, public policy, yang kita bisa mengambil pelajaran mana yang paling bisa kita gunakan, bukan diterapkan. Mana yang paling bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan Indonesia. Nah, kami melihat bagaimana supaya sinkron langkah ke depannya, Prof. Itu begini. Dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merumuskan pertanyaan mikro yang sama. Tapi bukan merumuskan manajemen mikro yang sama. Gak bisa, pemerintah pusat jangan melakukan micromanagement. Pemerintah pusat itu melakukannya micro questions. Karena organisasi ini besar sekali. Jadi begini, supaya apa? Supaya kita tidak ketemu dengan pendekatan simetrik untuk semua daerah. Problem yang kita hadapi sekarang itu apa? Pemerintah pusat melakukan micromanagement. Nih misalnya, laporan keuangan kepala desa, oke? Ditentukan kita, nih laporannya ABC, bukan. Pertanyaannya mikro, bagaimana laporan keuangan di daerah Anda itu memenuhi prinsip-prinsip akuntansi keuangan pemerintahan. Yang kedua, bagaimana pengelolaan keuangan Anda dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah Anda. Micro questions, bukan micro management. Nah, kita kecenderungannya maunya mikro, begitu micro management maka dominasinya perspektif Jakarta. Bukan perspektif daerah. Tapi kalau micro questions, pertanyaan nih, bagaimana orang datang ke rumah sakit pulang bahagia? Oh, ya Anda rumusin aja solusinya. Wah, Anda mulai rumah sakit, Anda mulai anggaran, tapi bagaimana orang keluar rumah sakit itu bahagia? Itu micro questions. Anda pikirkan tuh. Nanti akan ketemu sebuah kesepakatan yang menjadi, kalau bahasa manajemennya namanya KPI. Dan ini ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu membantu merumuskan pertanyaan dengan benar. Kalau kita merumuskan pertanyaan dengan benar itu kira-kira hampir separuh persoalan selesai. Rumuskan, habis itu kita sepakati caranya dan lalu monitor. Jadi kami melihat sinkron dan tidaknya kenapa? Karena daerah punya prioritas yang menurut daerah prioritasnya ABC, pemerintah pusat melihat prioritasnya secara nasional DEF. Lalu dibuatlah peraturan yang prioritas DEF, daerah sulit untuk mengikuti. Tapi kalau bentuknya micromanagement lalu begini, misalnya kami melihat perlu ada arahan nasional terkait dengan pembangunan di tingkat daerah. Arahan. Kalau tidak ada arahan kita sulit. Seperti contoh, Pak. Soal kesehatan.
maka tiap daerah itu dirumuskan angka kematian ibu melahirkan, angka stunting, angka TB, angka penyakit-penyakit menular yang seharusnya kita sudah tidak ada lagi. Stunting sudah tadi, TB dan lain-lain. Itu dirumuskan tiap daerah sehingga daerah itu mengejar sebuah target. Kenapa? Karena ada arah dari pemerintah pusat. Pendidikan, alokasi pendidikan kan kita bilang 20%. Coba dicek, apakah APBD tiap daerah sudah 20%? Belum tentu. Belum tentu. Nah, jadi saya melihat yang tadi saya sampaikan di awal, ilmu pengetahuan itu membantu untuk memotret kenyataan, merumuskan pertanyaan untuk diselesaikan, lalu membantu menyiapkan metode yang perlu diambil sebagai kebijakan untuk menyelesaikannya.